Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Serta bagi Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan Anda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kehancuran dunia atau hari kiamat, dunia ini akan ada beberapa tanda-tanda kiamat, dan akan ada fase-fase di mana setiap fase itu telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan pula bahwa zaman umat Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 5 fase peradaban kehidupan manusia. Lantas, apa saja kelima fase peradaban tersebut? Lalu, di fase apakah kita saat ini? Simak terus ulasannya hanya di channel Family Sukses. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada umat Islam mengenai fase yang akan dilalui oleh umat manusia sebelum kiamat besar datang. Jangka masa dalam sejarah peradaban manusia ditandai dengan munculnya para nabi dan rasul yang akan membimbing masing-masing umatnya kepada petunjuk yang benar dan jalan yang lurus. Dan apabila nabi terakhir sudah diutus, maka inilah hal yang menandai bahwa sejarah peradaban manusia sudah sampai pada batas waktunya, yang maknanya bahwa zaman sudah sampai pada fase akhir zaman. Kemudian, fase inilah yang amat sangat penting bagi iblis, karena dari awal iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang merusakkan bumi dan selalu menumpahkan darah sampai hari kiamat. Posisi kita saat ini adalah termasuk umat pada zaman terakhir, yaitu pengikut Nabi dan Rasul terakhir, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Zaman umat Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 5 fase peradaban kehidupan manusia. Dari Nu'man bin Bashir dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khalifah yang mengikuti jejak kenabian atau khalifah ala minhaj an-nubuwah, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit atau mulkan adhan, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu masa kerajaan yang menyombong atau mulkan jabarian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khalifah yang mengikuti jejak kenabian atau khalifah ala minhaj an-nubuwah, kemudian beliau nabi diam. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah menjelaskan 5 fase zaman yang akan dilalui oleh umat Islam, yaitu yang pertama fase kenabian yang diawali dengan masa jahiliyah, kemudian sampai diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Setelah Rasulullah meninggal, misi kenabian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang merupakan fase kedua, yaitu khilafatan ala minhajin nubuwah. Rasulullah SAW bersabda, kekhalifahan nubuwah 30 tahun kemudian Allah memberikan kerajaan kepada yang Dia kehendaki. Jika kita hitung, masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, dilanjut oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun, kemudian dilanjut oleh Utsman selama 12 tahun, dan kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun. Setelah Khalifah Ali meninggal, dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang memegang khalifahan selama 6 bulan. Hasan bin Ali mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Artinya, fase kekhalifahan yang disebut Rasulullah SAW genap 30 tahun, yang sepeninggalan Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
saat pengunduran diri Hasan bin Ali disebut sebagai tahun persatuan umat, karena pada masa itu beliau mampu menyatukan dua kelompok yang berseteru. Sebagaimana pula baginda Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hal ini, "Anakku ini adalah pemimpin dan Allah kelak akan menyatukan dengannya dua kelompok besar muslimin." Fase yang ketiga adalah Mulkan Adhon. Fase ini terjadi setelah fase kekhalifahan Islam yang ditandai dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Turki Utsmani. Pada fase inilah terjadi fluktuasi kekuasaan dan keadilan. Kemudian pada era ini juga banyak terjadi perebutan kekuasaan meskipun disebut khalifah. Akan tetapi penerusan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Namun pada masa-masa ini disebut sebagai masa raja-raja menggigit, karena sejatinya mereka tetap memegang kuat Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah telah membuktikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah misalnya terkenal sebagai pemimpin yang adil, bersahaja, dan dicintai oleh rakyatnya. Begitu pula puncak kejayaan Islam pernah diraih oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari Daulah Abbasiyah. Pada masa Khalifah Salahuddin al-Ayyubi, umat Islam bisa kembali merebut Baitul Maqdis atau Yerusalem dari pasukan Salib. Sementara pada masa Turki Utsmani, Muhammad al-Fatih berhasil menaklukkan Romawi Bizantium dengan menguasai Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai kota Istanbul, Turki. Selama 13 abad, umat Islam mencapai kejayaan baik dalam politik maupun dalam ilmu pengetahuan. Sejak kekhalifahan Islam berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924, maka sejak itulah umat Islam menjadi terpecah belah dan tidak memiliki kekuatan. Perjalanan umat Islam memasuki periode keempat, yaitu Mulkan Jabriyatan, yang ditandai dengan munculnya para pemimpin diktator. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negeri Islam yang menyatakan kemerdekaan. Namun, sebagian menjadi kerajaan yang beraliansi dengan Barat, dan sebagian lainnya dipimpin oleh para pemimpin diktator. Krisis politik di Timur Tengah belum berakhir. Pergolakan politik di Mesir, Suriah, dan Yaman kini makin memanas. Inikah perang yang akan membuka pintu kekhalifahan Islam? Perjalanan umat Islam belum berakhir. Masih ada satu fase terakhir ketika akan muncul seorang pemimpin yang akan menegakkan misi kenabian. Lantas, kapankah fase terakhir yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW? Jadi, bagaimana? Di fase apakah kita saat ini? Wallahu a'lam bishawab.